adik-adik, kita ketemu lagi di acara serial Keluarga Asik. Hari ini kita masuk seri yang keempat. Kita mau lihat petualangannya Chika hari ini. Kita kan sudah lihat petualangannya Felix. Sebelum kita lihat petualangannya Chika, mari kita memuji Tuhan bersama-sama lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk adik-adik, kita sama-sama kita nyanyikan sekali lagi sambil bangkit berdiri. Jalan serta Yesus sekali lagi dengan gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk sama-sama kita lihat petualangannya Chika. Din, Apa? kamu sudah tahu belum? Kita Apa? ada teman baru loh. Ya tahu Toga. Orang Yogyakarta kan? Bukan, Jakarta. Oh iya, Jakarta. Wong Kuto. Ga, ayo kita dolan ke rumahnya. Ayo, Ya? ayo. Mau tak? Mau lah. Aku kepingin lihat loh. Pincang mainannya apa aja. Kamu mau gak lihat? Mau. Ayo main ke rumahnya. Tapi jangan bilang kalau kita datang ke sana mau lihat mainannya. Lah apa? Nanti disingitno mbek areke. Oh iya. Ayo main ke rumahnya. Kita bawa bekel sama congkak aja. Bisa dipakai main bareng. Iya pinter kowe Ga. Ya. Yuk kita bawa dakon. Ya. Ayo. Ya. Sudah sampai di rumahnya Chika. Tak panggil ya. Jangan panggil dulu, Din. Kenapa emangnya Ga? Kita harus hati-hati, lihat kondisi dulu. Nanti kalau kita dianggap mengganggu gimana? Masa toh? Emangnya kita nyamuk ganggu-ganggu? Iya, siapa tahu nanti kayak diceples nyamuk loh. Enggak lah, masa dia sejahat itu? Ini aku punya jepit. Aku mau kasih buat Chika supaya dia mau jadi temen kita. Aduh Ga, kowe iki lho koncoku lawas. Enggak pernah aku dikasih jepit, permen tok ae. Iya dong. Mana mau anak kota temenan sama anak desa seperti kita. Apalagi aku. Jangan-jangan dia jijik sama aku. Kamu nyogok toh, nyogok yo. Ga, jepitmu biasa gitu loh. Mana mungkin dia mau. Tapi aku cuma punya ini. Jelek-jelek begini, ini jepit favorit aku loh. Iyo, aku ngerti. Tapi kamu siap-siap yo. Nanti kalau ditolak jangan sakit loh ya. Sakitnya tuh di sini, Ga. Hei, kamu kan anak baru itu. Halo. Kenalkan, namaku Dinda. Aku Chika. Iya, aku
aku Olga. Salam kenal ya, Cika. Iya. Cik, ini aku punya sesuatu untukmu. Apa itu? Ini aku kasih jepit. Bagus kan? Kok jelek sekali? Hah? Aku bilang tadi. Ini kan jepit bagus, Cik. Tapi Cika nggak suka. Sudah, nggak usah dipaksa. Iya, tapi aku punya mainan yang lain loh. Jika mau nggak? Ini aku bawa bekel dan congkak. Ayo main bareng. Hah? Ayo, bekel. Iya. Jangan-jangan dia nggak ngerti itu apa. Iya, apa itu? Bekel, congklak. Ayo, aku ajarin main ya. Cika nggak pernah main. Ayo, ku ajarin gampang. Oh, kalian main gamenya Cika aja. Pasti lebih seru. Mana? Ini lihat. Mana lihat. Kamu nggak pernah main ya? Oh, kayaknya seru loh, Kak. Iya. Awake dhewe ora tahu main, Kak. Iya, nggak tahu. Kita aja nggak punya HP. Iya. Apalagi main game. Boleh ya, lihat ya. Iya, sini. Bagus Cika, kan? Cika, Ya. pinjam HP-nya. Pinjam sebentar, Po. Medit ini. Nanti kalau rusak gimana? Walah, bentar kok rusak. Kami cuma pinjam sebentar aja, Cika. Iya. Boleh ya? Kalian minta papa mama aja beli HP. Nanti kita main sama-sama. Gak, percuma Gak. Mulai aja. Iya, percuma. Kamu itu Kita mau pinjam sebentar aja nggak boleh. Iya. Udah pulang aja diajak yuk. main nggak mau, dipinjam nggak boleh. Iya. Ayo boleh pulang. percuma. Ayo Dinda Ya, pulang. pulang aku. Tuh kan Gak, apa aku bilang dia nggak suka sama jepitmu. Iya, aku sedih. Sepertinya Cika nggak suka sedih sama aku. Wes, gak usah nelongso, gak usah dipikir. Dowo-dowo ya. Apa dia nggak mau berteman aku karena wajahku ya? Apa Alah, perlu kita dibelikan HP sama papa mama? gak usah, wajahku mulus gini aja. Dia gak minjemin kok. Bingung kamu. Kamu narsis sekali, Dinda. Oh, ya enggak lah. Wes, gak usah dipikir. Ayo pulang. Ayo pulang. Mah, enak ya Kak Felix punya sahabat baru. Jika gak mau punya sahabat seperti itu. Jika jadi kangen sama Lola, sama Erika. Tadi Mama lihat teman kamu ada yang datang. Siapa mereka? Oh, Olga sama Cinda. Oh, sepertinya mereka anak yang baik. Mereka mau berteman dengan Cika. Tapi mereka nggak keren, Mah. Nggak seperti Lola sama Erika. Kenapa harus keren untuk jadi temannya Cika? Kok Lihat Olga Cika? saja. Iya? Cika ngeri, Mah. Kenapa Cika? Itu ada bekas lukanya. Oh, tapi Terus? anaknya baik kok sepertinya. Tapi mereka juga nggak punya HP, Mah. Jadi nggak bisa main sama-sama. Main sama-sama kan tidak harus pakai HP. Ada yang namanya bekel, congklak, bisa dimainkan bersama-sama. Mama,
Ini bukan zamannya lagi main seperti itu. Sudah kuno. Walaupun kuno, tapi itu asik loh. Mama waktu kecil juga main itu. Coba deh, jika nanti pasti suka. Tapi jika malas Ma, lebih asik main game. Loh, nanti kalau main game terus, jika nggak punya teman loh, nanti sendirian. Ayo. Tapi jika nggak mau main sama Olga, nanti Cika malu, Ma. Apa kata sahabat Cika nanti? Kata Lola, kata Erika, kalau lihat teman-teman Cika di desa seperti itu. Ma, Erika telepon. Cika angkat dulu ya. Ya, angkat dulu sana. Halo Erika. Halo Cika. Aku kangen banget sama kamu. Iya, Cika juga kangen sama Erika. Cik, tahu nggak? Di Dufan ada wahana baru. Seru. Aku udah coba sama Lola. Oh iya? Asik ya. Asik dong. Terus ada boneka Barbie baru. Kata Mama, ini limited edition. Kamu punya belum? Belum. Aku dan Lola kembaran loh. Cik, kamu kenapa? Dengar nggak? Iya, aku dengar. Udah ya, aku mau pilih-pilih baju dulu buat besok kan. Aku janjian sama Lola mau main. Bye-bye. Loh, kok ditutup? Lola, bagaimana kabarmu? Cika mau cerita tentang desa. Cerita apa lagi, Cika? Sepertinya ceritamu sama terus deh sama kemarin-kemarin. Beda kok lah. Hari ini Olga dan Dinda datang ke rumah. Memangnya siapa mereka? Anak desa. Tapi aku tidak mau jadi teman mereka. Mereka itu satu kelas sama aku di sekolah. Kenapa? Wajahnya Olga jelek. Dinda juga tidak punya HP buat main sama-sama. Terus mereka bilang aku aneh. Aneh? Kan memang dari dulu kamu aneh, Cik. Tapi aku sama Erika udah kebiasa sih sama kamu. Kamu di desa jadi lebih aneh lagi. Kamu kok gitu sih lah? Aku kan mau curhat. Jadi tambah sedih kalau kamu juga seperti itu. Loh, kan memang kamu aneh. Kok kamu jadi marah sih? Capek bicara sama kamu. Lebih seru temenan sama Erika daripada sama kamu, Cik. Loh, kok gitu lah? Ya iya, kamu kan memang aneh. Kok kamu yang salahin aku? Sudah capek. Gak usah WA atau telepon aku lagi. Aku capek sama kamu. Bye. Cika sebel. Cika benci Erika. Cika benci Lola. Cika,
toh nak? Kok menangis? Mama cuci piring sampai kaget. Piringnya hampir aja jatuh loh. Cika benci sama Lola, sama Erika. Kenapa bisa begitu? Mereka buang Cika. Loh, buang Cika bagaimana? Memangnya Cika pas seperti barang bisa dibuang? Iya, mereka bilang mereka capek sama Cika. Mereka gak mau berteman sama Cika, Ma. Udah. Padahal Cika dulu kasih mainan Cika loh ke mereka waktu Cika pindah. Cup. Sudah nak. Ayo, kalau mau nangis sini mama temani. Nanti mama mau cerita sama Cika tentang sesuatu. Nangis dulu ini sana. Mama mau cerita aja sekarang. Ya, sekarang mama tanya ya. Cika, bagaimana rasanya waktu Erika dan Lola tidak mau berteman lagi dengan Cika? Sedih, Ma. Rasanya sakit. Wow, sakitnya di situ ya Cika ya. Mama tahu, sakit ya kalau tidak ada yang mau berteman dengan kita. Iya. Padahal Cika tadi juga jahat kan sama Dinda dan Olga. Kok Mama bilang Cika jahat? Iya, kalau mau jadi temannya Cika banyak syaratnya. Ada syaratnya kan? Apa tadi ayo? Harus punya HP, wajahnya harus cantik. Padahal Tuhan Yesus saja tanpa syarat menerima Cika menjadi sahabatnya. Hah? Masa sih, Ma? Benar-benar tanpa syarat? Iya, Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada semua orang menjadi sahabatnya. Tapi tidak semua orang mau menjadi sahabat Tuhan Yesus loh. Masa ada yang gak mau, Ma? Bukan saja ada, tapi banyak sekali. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki menolak Tuhan Yesus. Padahal waktu itu Tuhan Yesus ada loh bersama dengan mereka. Dan waktu itu Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat dan kebaikan kepada banyak orang. Terus bahkan murid-muridnya yang dekat dengan Tuhan Yesus juga meninggalkan Tuhan Yesus waktu disalib. Wah, Tuhan Yesus pasti sedih ya, Ma, saat murid-muridnya meninggalkan dia. Pasti sedih Cika. Tapi Tuhan Yesus mau loh memaafkan dan mengampuni murid-muridnya. Tuhan Yesus pasti mengerti kesedihan Cika sekarang. Ya, Ma? Iya Cika, Tuhan Yesus sangat mengerti sekali kesedihan Cika. Kalau begitu, Cika mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Bagus, kalau begitu Cika harus kenal Tuhan Yesus. Kenal? Gimana Iya. caranya, Ma? Sebentar ya, Mama ambilkan dulu Alkitabnya. Melalui Alkitab Cika bisa kenal Tuhan Yesus. Karena seluruh isi Alkitab menceritakan tentang Tuhan Yesus loh. Iya, Cika mau kenal Tuhan Yesus. Bagus, kalau Cika mau kenal Tuhan Yesus, Cika harus meniru Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus sudah memaafkan dan mengampuni murid-muridnya. Cika
mau mengampuni teman-teman Cika yang di Jakarta juga kan? Siapa? Lola dan Erika, betul? Iya, Ma. Cika mau memaafkan Erika dan Lola. Bagus sekali, Cika. Cika, sekarang sudah malam. Besok Cika berangkat ke camp kan? Perkemahan? Iya, Ayo, segera tidur ya. iya, Ma. Besok Mama antar Cika dan Kak Felix ya. Ya, Cika. Kita hari di kemah. Enak sekali ya. Ayo anak-anak, diam semua dulu. Bapak mau bicara ya. Ya. Yang pertama, Bapak ucapkan selamat datang di perkemahan Sekolah Alkitab Liburan. Perkenalkan, nama saya Leo. Kalian bisa memanggil saya dengan Pak Leo. Halo Pak Leo. Halo juga anak-anak semuanya. Nah, sepanjang perkemahan ini, saya adalah pembina kalian. Jadi kalau ada perlu ini, perlu itu, kalian bisa mencari dan menghubungi saya. Begitu? Ya. Oke, Pak Leo. Apakah ada di antara teman-teman kalian yang belum datang hari ini? Oh iya, Siapa ya? belum Pak Leo. Ada Dinda belum datang. Dinda. Oh, Dinda. Ya, Dinda belum datang. Kenapa? Dinda. Bisa tahu, Olga? Saya kurang tahu Pak Leo. Oh, kurang tahu. Oke, kita nanti sama-sama menunggunya ya, supaya perkemahan ini bisa lengkap. Kita sama-sama menikmati kebersamaan dan bertumbuh bersama. Wah, ini keren teman-teman. Ayo kita beraksi. Hah? Beraksi apa, Lex? Iya, ini aku lihat kalau di film kan kita bisa berburu binatang, terus kita masak. Di sini ada binatang apa ya? Macan, rusa. Macan nggak ada, Lex. Di sini yang ada itu ayam, monyet, tikus, belalang, ular, dan Ular. iya. Ular itu makanan kesukaan Tigor. Hah? Sate ular. Wah, satenya bisa panjang loh. Sama tadi Thomas bilang ada belalang juga ya. Iya. Belalang, wah itu enak kali kalau digoreng tepung. Krenyes. Kamu pernah makan ular? Iya. Belalang? Iya. Gimana rasanya tuh? Enak. Kalau tigor itu kayaknya apapun bisa dimakan. Kalau lapar mungkin batu pun dimakan mungkin sama tigor. Kalau batu nyempuk ya. Kita makan ular aja. Masa ular sih? Ayam aja. Kita makan ayam aja lebih Belalang enak. enak. Ular itu kan takut. Nanti kita yang dimakan dulu sama ularnya. Dia. Dia makan ayam. Giliran Lebih Pak Leo yang mau omong. Ya. Ya. Iya, Pak. Perkemahan hari ini akan kita lanjutkan. Sekarang Bapak akan bagi kelompok-kelompok. Sebentar. Tujuannya supaya waktu kalian mengerjakan tugas dapat dikerjakan secara kerjasama dengan kelompoknya. Kita kelompok Spider Boys ya. Kita punya kelompok Spider Boys. Ya, sekarang Pak Leo lanjutkan. Kelompok Spider Boys nggak ada di tempat ini. Adanya berdasarkan hitungan. Seperti yang tanyakan tadi. Bagaimana cara baginya? Gampang. Berhitung 1 sampai 5. Yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1. Nomor 2 kumpul dengan nomor 2. Dan seterusnya. Sekarang mulai berhitung dari Felix. Oke. Ya. Satu. Loh. Oh ya, kita satu kelompok aja. Kok satu semua? Oh iya. 2. Mas. 3. Saya 5. Nah, sudah semua. Yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, sampai 5 dengan 5 ya. Oke. Kalian sudah bisa pilih nomor-nomor yang tadi kalian Yang sebutkan. kelompok 1 sama Felix siapa yang Kelompok 2 sama pilih? 3 sama Thomas. Ayo 3. Oke. 3. Din, kamu dapat nomor berapa?
Aku nomor 5. Kamu nomor berapa, Kak? Sama, aku juga dapat nomor 5. Oh, serius? Asik, kita berkelompok sudah aku tunggu-tunggu satu kelompok sama kamu. Wah, kalian berdua ini sedang asik banget. Apa sih yang dibicarakan? Iya. Loh, Pak Leo, satu kelompok kita. Oh iya, tapi ingat harusnya satu kelompok itu 3 anak, bukan 2. Mana yang satu? Iya. Oh, yang satu. Kok yang satu bingung ya? Iya. Satunya Cika. Ya sudah, kita sama-sama nanti mencarinya ya, kurang satu kan? Iya, ya, Pak Oke, Leo. sip. Iya, kok lupa. Oh, iya. Begitu. Oke, yuk kita cari ya. Iya. Cika. Cika juga nomor 5. Oh. Cika, Pak. Ya. Ternyata Cika ini nomor 5 juga. Oh, kamu dari mana? Dari sini. Cika. Kenapa sih Cika hari ini terlihat sangat tidak semangat? Iya, wajahnya kok seperti itu ya, Pak? Iya. Kok sedih? Iya. Cika sebenarnya takut. Loh, kenapa kamu kok takut? Iya, takut. Cika berkelompok sama Dinda dan Olga. Memangnya menakutkan dua temanmu Iya, ini? Kita kan manis-manis ya. Nah, itu. Iya, Cika takut kalau mereka tidak mau sama Cika. Oh, itu. Enggak kok, Pak. Enggak kan, enggak. Loh, itu Iya. Olga dan Dinda mau berteman dan bersahabat dengan Cika? Iya, Cika. Kok mikir aneh-aneh sih? Ya sudah ya, Cika mau ya bergabung? Ayo sini. Sebentar, Bapak kasih tahu, hari ini kalian bertiga dapat tugas. Iya. Tugasnya apa? Lihat di buku, kalian harus mencari bunga. Aku suka bunga, Pak. Iya. Suka. Ya, kerjanya yang baik, kerjasama yang baik. Nanti kalau sampai tugasnya betul, kalian dapat hadiah. Oke? Iya. Oke. Iya, pasti nanti dapat hadiah ya. Sekarang kalian siap-siap untuk cari bunganya. Beres, Pak. Siap ya. Oke. Siap, Pak. Aku tahu bunga itu ada di sana. Ini aku sudah dapat bunganya. Iya, ada bunga yang lain. Nanti aku mau ke sana ya. Ayo Dinda cari bunga yang lain. Iya, iya, iya. Teman-teman, Apa? Cika capek nih. Aduh, kamu kok kayak nenek-nenek sih? Masa sebentar aja udah capek? Kita istirahat yuk. Males nanti kita nggak dapat hadiah. Iya, Ya kan, Kak? Betul. Tapi kan Cika. kita udah jalan lama. Cika tunggu di sini aja ya. Kalau Iya, iya. gitu kita Betul. cari bunganya dulu. Kamu duduk aja, istirahat. Aduh. Iya, iya. Ya? Udah kita jalan Iya. dulu ya Cika. Iya. Cika Duduk tunggu jangan sini. kemana-mana loh. Iya, sudah Iya. sana. Iya, aku Oke. cari bunga dulu. Ayo, Kak, kita ke Ayo. sana. Ayo, ayo. Aduh, mereka kok lama sekali ya? Atau jangan-jangan mereka sudah kembali ke perkemahan? Jika ditinggal, aduh, apa yang harus Cika lakukan? Apa Cika susul mereka ya? Atau kembali ke perkemahan? Tapi kalau Cika kembali sendirian, nanti Cika dimarahi. Aduh,
Gimana ini? Mereka di mana sih? Wah, Cika, susul mereka aja. Tadi Dinda sama Olga ke arah sana. Cika ke sana aja. Ular! Hush, sana pergi. Tolong, Dinda, Olga, tolong. Hush, sana ular pergi. Wah, seru sekali ya ceritanya. Aduh, kakak penasaran loh, Cika gimana? Sebelum kita lanjutkan, mari kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus dengan semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo adik-adik, kita harus lebih semangat. Kita semua mau bangkit berdiri, lalu kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus sekali lagi dengan gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kalian sudah pasti penasaran nih gimana akhir dari cerita ini. Yuk kita sama-sama lihat gimana akhirnya. Kok kayak suaranya Cika ya, Dinda? Lo bener lo. Kenapa itu? Kayaknya teriak-teriak. Iya. Dari mana? Ayo. Cari kita cari. Ayo. Cepet. Ularnya besar sekali. Tadi kamu gak pergi. Cika, jangan tinggalin Cika. Tidak akan tinggalin Cika. Gimana dong ini? Atau aku ke perkemahan panggil Pak Leo ya? Aku tak cari dahan dulu untuk kusir ularnya. Bus. Wah, luar biasa anak-anak ikut perkemahan hari Senin saya. Pak Oleh. Iya. Gawat, Iya. Mak, gawat. Kenapa Dinda? Gawat ada apa Dinda? Itu Cika ular. Aduh. Cika. Cika kok ular? Bukan. Sebentar. Ambil napas dulu. Kok seperti dikejar-kejar harimau kamu ini gimana sih? Menakutkan, Pak, menakutkan. Cika menakutkan? Bukan, itu Cika didatangi ular, Pak. Oh. Iya, sebentar. Memangnya tahu tempatnya, Dinda? Iya di sana, Pak. Ayo. Kita ke sana sekarang ya? Iya. Oke, ayo. Ayo sana. Pergi ular. Pergi ular. Pergi ular. Olga, jangan tinggalin Cika. Pergi, tenang Cika. Aku gak akan tinggalin kamu. Pergi ular. Hati-hati, Olga. Pergi. Tenang Olga, ada Pak Leo. Pak Leo bantu untuk lepaskan ularnya Olga. Ularnya, Pak Leo lepaskan, Pak Leo lempar ularnya.
Pak Leo. Sabar, Olga. Nggak apa-apa, udah ya. Tenang, Olga nggak dipatok ular. Udah. Iya, Pak Leo. Pak Leo, Ya, kenapa Cika? kenapa ya Olga baik sekali sama Cika? Oh, karena Olga sudah menganggap Cika sebagai temannya atau sahabatnya. Begitu loh Cika. Padahal kemarin Cika jahat sama Dinda, sama Olga. Iya. Terus bagaimana jawaban kalian berdua, Dinda dan Olga? Karena Olga sudah menganggap Cika sebagai teman. Jadi Olga dan Dinda mengasihi Cika, makanya mau bantu. Nah, itu penjelasannya Olga. Kalau Cika? Iya. Coba dijelaskan sama Dinda. Gimana Dinda? Dinda, ya sama. Oh. Cika sudah dengar sendiri ya? Oke. Nah, kebetulan nih yang teman-teman laki-lakinya kan belum ada di sini. Kita sedang santai ya. Pas Bapak mau jelaskan pada kalian bertiga ini supaya mengerti tentang apa itu sahabat. Tapi menurut Alkitab. Kalian mau? Mau. Oke. Ayo kita berdoa dulu ya. Iya. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kalau hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk mengerti arti sahabat berdasarkan Alkitab. Tolonglah kami semua untuk mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, sehingga firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam hidup kami untuk bersahabat dengan siapapun orang yang ada di sekitar kami. Kami peralaskan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak sekalian, arti sahabat itu sebenarnya adalah orang yang mau menjalin hubungan satu dengan yang lain, tetapi hubungan yang baik dan didasarkan dengan kasih. Di dalam Alkitab itu ada dua contoh macam persahabatan, yaitu persahabatan manusia dan persahabatan dengan Allah. Kedua-duanya dilandaskan dengan kasih. Nah, apa sih sahabat itu? Sahabat itu harus saling menghormati, saling percaya, mau saling rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri, menganggap orang lain itu jauh lebih penting. Nah, hari ini Bapak akan memberikan bagian yang pertama, yaitu contoh hubungan persahabatan manusia dengan manusia. Hubungan manusia ini bisa satu orang dengan satu orang. Bisa juga satu orang dengan banyak orang. Atau banyak orang dengan banyak orang. Bisa juga antar negara atau antar bangsa. Tapi kalau sudah melibatkan banyak orang, wah itu rumit perjanjiannya. Ada syarat-syaratnya. Nah, tetapi kita lihat contoh yang paling dasar, yaitu persahabatan satu orang dengan satu orang. Itu akan menjadi dasar dari seluruh persahabatan. Bapak akan beri contoh persahabatan manusia dengan manusia. Nah, saya mau tanya pada Dinda, Cika, dan Olga. Siapakah nama anak Bapak Isai yang biasanya menggembalakan domba? Dinda coba jawabnya. Daud. Kalau Cika jawabnya siapa? Iya, sepertinya Daud. Oh, sepertinya Daud. Kalau Olga? Iya Pak Leo, Daud. Nah, sudah ternyata kompak jawabannya Daud. Oke, kalau begitu Bapak teruskan ya. Kalian perhatikan dengan baik. Kalau Bapak tidak berikan kesempatan bertanya, jangan bertanya. Iya. Tapi kalau kalian sudah ada waktunya sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh ya. Oke. Nah, persahabatan Daud dengan Yonatan ini adalah persahabatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita lihat
permasalahannya. Daud adalah seorang gembala. Seorang gembala itu biasanya dianggap orang yang paling hina. Bahkan kesaksian daripada perkataan jikalau dia dihadirkan dalam suatu sidang, dia sangat tidak dipercaya perkataannya. Bahkan ada hal-hal lain yang orang malas bergaul dengan dirinya karena dia dianggap hina. Tetapi Daud diberikan kesempatan untuk bekerja pada Saul sehingga dia boleh bertemu dengan Yonatan. Yonatan adalah seorang anak Raja Saul. Artinya dia biasa hidup mewah, hidup di istana, pakaiannya bagus. Tetapi luar biasa, Yonatan mau bersahabat dengan gembala yang bernama Daud. Bahkan mereka bukan sekedar bersahabat biasa. Mereka saling berjanji dengan sungguh-sungguh, saling mengasihi, saling menghormati. Dan mereka berjanji bukan di hadapan mereka berdua, tetapi mereka berjanji setia di hadapan Tuhan. Ini satu perjanjian yang luar biasa. Bukankah kita sebagai manusia dan anak-anak seringkali punya teman, punya sahabat, tetapi kita tidak pernah mengikat perjanjian itu di hadapan Tuhan. Biasanya mengertinya, ya saling mengertilah. Bukankah begitu kalian semua? Iya. Nah, sama. Bapak pun seperti itu. Tetapi yang penting adalah prinsipnya bahwa perjanjian persahabatan itu harus kita kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Yaitu saling mengasihi, saling menghormati, saling rendah hati, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kalian tahu apa yang dikerjakan oleh Yonatan? Yonatan memberikan jubahnya kepada Daud. Yonatan memberikan baju perangnya, pedangnya, panahnya, dan seluruh kelengkapan perangnya. Ini satu hal yang luar biasa, bukan? Itu adalah luar biasa. Anak seorang raja berteman dengan gembala. Wah, anak-anak sekalian, ini adalah satu gambaran yang indah. Bahkan apa yang dikerjakan oleh Yonatan sebenarnya adalah sedang mempertaruhkan nyawanya. Karena biasanya papanya tidak suka. Tapi memang benar papanya tidak suka. Tetapi ada hal yang dikerjakan oleh Yonatan. Karena pada waktu itu Daud sedang diburu oleh bapak Saul atau Raja Saul. Akan dibunuh. Tetapi Yonatan selalu melindungi. Karena Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi jiwanya sendiri. Artinya kalau andai kata Yonatan ini tidak suka disakiti, maka Yonatan pun tidak akan pernah menyakiti Daud. Anak-anak sekalian, ini satu gambaran yang indah. Demikian juga persahabatan antar kelompok ataupun antar negara harus didasari dengan saling mengasihi, saling percaya, saling rendah hati, saling tidak merugikan, saling mementingkan kepentingan sahabatnya. Anak-anak sekalian, ini adalah satu gambaran persahabatan manusia dengan manusia. Tetapi ada hal yang lebih luar biasa di dalam Alkitab, yaitu persahabatan Allah dengan manusia. Wow, apakah manusia bisa bersahabat dengan Allah, Pak Leo? Wah, pertanyaan Olga ini tepat sekali. Anak-anak tentunya bertanya, bukan yang ada di rumah? Pertanyaan ini akan Bapak jawab ya. Kalau manusia mau bersahabat dengan Allah, jawabnya pasti tidak bisa. Kenapa? Karena manusia itu berdosa, penuh dengan kejahatan dalam hidupnya. Sedangkan Allah itu adalah Allah yang suci. Jadi tidak mungkin manusia bisa bersahabat dengan Allah. Dan perlu kalian tahu bahwa Allah sebenarnya tidak perlu bersahabat dengan manusia yang berdosa. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya ini mampu bergaul atau bersahabat dengan dirinya sendiri. Nah, kenapa manusia itu bisa bergaul dengan Allah? Karena Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci itu mau bersahabat dengan manusia. Artinya Allah merendahkan dirinya
untuk mau bersahabat dengan manusia yang ada. Itu semua Allah kerjakan didasarkan dengan kasih-Nya yang besar. Itulah. Pak Leo, Iya. apakah dalam Alkitab ada contoh-contoh orang yang bersahabat dengan Allah? Oh, tentunya ada di Alkitab, ini lengkap sekali. Ya. Nah, pertanyaan Dinda akan Bapak jawab secara urut ya. Oke, semua dengarkan baik-baik. Nah, sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu artinya bahwa Adam sekarang posisinya atau keadaannya sedang bermusuhan dengan Allah atau menjadi musuh Allah. Karena apa? Karena sudah melawan perintah Tuhan, atau kalau anak-anak bahasanya tidak T-A-A-T. Apa itu? Tidak taat. Nah, sejak manusia tidak taat, maka sebenarnya manusia sudah tidak lagi mungkin bersahabat dengan Tuhan. Tapi Tuhan kembali mau menyatakan kasih-Nya, sehingga Allah mau bersahabat dengan manusia. Nah, itu terus berlangsung. Tetapi persahabatan Allah dengan manusia waktu itu biasanya hanya pada orang-orang tertentu. Di Alkitab ada orang-orang yang bersahabat atau bergaul dengan Allah. Ada yang disebut namanya Henokh, Nuh, Abraham, Ayub. Bahkan Abraham ini di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 23 dikatakan bahwa Abraham disebut menjadi sahabat Allah. Wih, keren ya. Sip. Nah, Bapak teruskan ya. Setelah itu juga ada orang-orang lain yang disebutkan sebagai orang-orang yang bersahabat dengan Allah, termasuk Musa. Nah, ini ada satu cerita menarik dalam zaman Musa. Kalau waktu pertama-tama hanya yang kita tahu nama-nama seorang demi seorang. Tapi dalam zaman Musa, Allah menunjukkan bahwa persahabatannya itu bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk banyak orang, bahkan jutaan orang, yaitu umat pilihannya. Begitu ya. Nah, tetapi kalian perlu tahu, sekalipun banyak manusia yang ada saat itu, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya yang berjumlah banyak itu, tetap melalui satu orang yang dipanggil dengan nama Musa. Nah, kalian tentu tanya, yang di rumah juga tanya mungkin, kok bisa tahu Pak kalau Allah tetap bersahabat dengan banyak orang? Kalian ingat dalam cerita Musa ada tiang apa? Tiang api. Ada satu lagi tiang apa? Tiang awan. Tiang awan itu menunjukkan bahwa Allah sedang berada di tengah-tengah mereka. Ada lagi yang lebih keren. Allah memerintahkan untuk mendirikan bait suci. Di situ kehadiran Tuhan menandakan mau bersahabat dengan manusia, dan yang paling penting, manusia juga harus menjalankan perintahnya. Itulah contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah mau bersahabat dengan manusia, dan biasanya dipercayakan melalui satu orang demi satu orang. Secara khusus untuk apa? Untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Jadi sekali lagi disimpulkan, Allah memakai satu orang demi satu orang untuk menjadi penyampai isi hati Tuhan. Hati Tuhan. Terus kalau dalam Perjanjian Baru, apakah ada Pak Leo contohnya? Oh, itu ada. Kalian yang berdua enggak bertanya, untung loh Cika tanya. Gini, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu prinsipnya sama. Allah mau bersahabat kepada manusia itu karena dasarnya kasih. Di Perjanjian Baru pun juga ada. Ya, ayo untuk tahu ini kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan untuk kalian di sini dan yang di depan saya serta yang ada di rumah. Seperti ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Pak Leo, Ya, kenapa Yesus mau bersahabat dengan kita orang berdosa? baik. Ya, Olga ini nggak tanya. Ngelamun ya? Oke, saya jawab ya. Leo mendengarkan. Oh, saking asiknya mendengar. Oke, Bapak Leo jawab ya. Jika ditanya, kenapa sih Tuhan Yesus itu kok mengasihi orang berdosa? Jawabnya melalui ayat ini juga ya. Nah, di situ sebelum Tuhan Yesus mengajak semua orang bersahabat, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan perintah sekaligus memberikan contoh. Didasarkan dengan kalimat, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita mau bersahabat, dasarnya adalah harus saling mengasihi. Mengasihi bukan berarti kalau temannya salah dibiarkan, temannya berbuat dosa tidak ditegur. Bukan itu. Jikalau kalian saling mengasihi, kalian harus berani menegur teman yang berbuat dosa. Seperti Yesus karena mengasihi kita, dia pun akan menegur dosa kita. Yang berikutnya, dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi di sini dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini adalah satu pedoman bahwa ketika kita mengasihi orang, kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh, bukan pura-pura. Itu artinya mau memberikan nyawanya. Tetapi yang dilakukan Kristus itu benar-benar memberikan nyawanya. Kenapa? Menjawab pertanyaan dari Cika tadi, karena Tuhan Yesus ingin menyelamatkan manusia yang berdosa, yang dulunya menjadi musuh Allah karena pernah melawan Allah di Taman Eden. Sekarang Tuhan Yesus melalui menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya di atas kayu salib, supaya setiap orang diperdamaikan kepada Allah. Jadi tidak lagi menjadi musuhnya. Dan kalau sudah diperdamaikan, dia mendapatkan keselamatan. Apa keselamatan? Dia beroleh hidup yang kekal bersama Allah di sorga. Kalau begitu, apa bisa manusia langsung, aku mau jadi sahabatmu? Oh, tidak bisa. Yesus memang memberikan keterbukaan untuk siapa saja menjadi sahabat. Tetapi kepada siapa yang mau melakukan firman Tuhan. Kalau cuma mau jadi sahabat, gampang. Tapi kalau menjadi sahabat, melakukan seluruh perintah Tuhan, belum tentu ada orang yang langsung mau. Ya. Jadi yang paling penting, kalian yang sudah menjadi sahabat Allah, lakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kalian perlu tahu, untuk menjadi sahabat Yesus, itu tidak serumit persahabatan. Seperti tadi yang saya katakan, persahabatan antar negara. Harus ada perjanjian-perjanjian yang rumit. Tetapi menjadi sahabat Yesus sebenarnya tidak sulit. Tetapi tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia. Karena menjadi sahabat Yesus sebenarnya hanya diminta dengan kamu harus suci. Adakah manusia yang suci? Tidak ada. Semua manusia sudah berdosa. Tapi karena kasih-Nya yang besar, Tuhan mau menjadi sahabat bagi manusia. Jadi kalau tadi Cika bertanya, kenapa mau? Supaya manusia yang berdosa boleh diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah.
Di Alkitab ini juga ada contoh dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus mengasihi orang-orang waktu Yesus hidup. Itu ada pemungut cukai, itu orang berdosa, tapi dia tidak menolak menjadi sahabat Yesus. Ada lagi orang-orang pemberontak yang di samping Tuhan Yesus disalib itu juga mau menjadi sahabat Yesus. Anak-anak sekalian, setiap manusia yang berdosa ini sebenarnya adalah musuh Allah. Alkitab mencatat, jikalau kau dan aku terus-menerus mau menjadi sahabat daripada dunia ini, maka kau sedang berkumpul bersahabat dengan kejahatan, dan saat itu juga kau sedang bermusuhan dengan Allah. Tetapi ada satu jalan yang Tuhan bukakan. Ketika engkau menerima tawaran Yesus untuk menjadi sahabatnya, ambillah kesempatan itu. Karena kesempatan menjadi sahabat Yesus adalah kesempatan untuk beroleh hidup kekal. Persahabatan dengan dunia ini akan memperoleh kematian kekal. Saya sebagai orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajak pada kalian semua, terimalah Yesus menjadi sahabatmu, maka kau akan diselamatkan. Kau akan diperdamaikan dengan Allah, dan kau akan hidup kekal bersama dengan Allah di sorga. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami sudah boleh dibuat mengerti melalui kebenaran firman Tuhan tentang persahabatan. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami bersahabat dengan manusia, kami pun perlu dasarkan semuanya itu di dalam saling mengasihi seperti yang Engkau perintahkan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau kami manusia yang berdosa, sudah Tuhan Yesus jadikan sahabat, yang di dalamnya kami boleh mengerti isi hati Tuhan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Erika, Lola, maafkan Cika ya, karena sudah marah sama kalian. Iya, kami juga minta maaf, soalnya buat kamu sedih. Kita tetap bersahabat kan? Pastilah. Oh iya, kami ada kejutan buat kamu, Cika. Kejutan apa, Lola? Kami akan liburan ke desamu, Cika. Wah, asik. Tunggu kami ya. Iya, bye. Bye. Wah, bersyukur sekali ya jika sekarang sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, Dia juga sudah berkorban bagi kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, Yesus sahabatku 2 kali. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku
besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabat dan Tuhanku. Mari anak-anak, kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah melihat petualangannya Cika, kami sudah mengerti betapa Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kami. Kami berdoa ya Bapa, sejak kecil supaya kami dapat mengenal siapa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, ikutin serial Keluarga Asik. Sampai jumpa di episode selanjutnya.